Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Pesona Kahuripan 3. Di episode ngopi yang ke-14 ini kita kedatangan tamu. Saya Rahmat, tinggal di Blok A 3 nomor 5, selaku Ketua RT 01 RW 15, periode kedua 2025-2027. Ya. Oke, tapi sebelum itu kita ngopi dulu nih, Pak Ya, RT. siap. Oke. Kita ngopi biar segar. Oke, langsung ke pertanyaan pertama nih. Siap. Siap, RT? Siap. Nah, nih, boleh diceritain nggak sih pengalaman dapat rumah di PK3 itu gimana awalnya? Kalau pengalaman terkait ngambil rumah di PK3 itu sebenarnya antara nyata dan tidak nyata. Iya, karena saya itu sebenarnya niat gak niat, iseng-iseng. Oh, Iseng-iseng. Kebetulan kan waktu itu padi saya tuh yang di Koko Garden itu kan, beliau di Koko Garden, beliau itu menyarankan karena melihat saya ada potensi untuk ke depan lebih baik, beliau menyarankan coba ambil rumah di sini. Kebetulan kan kerja itu kan ikut sama beliau. Kemudian disarankan pada saat waktu itu tahun 2020 kalau tidak salah, itu sekitar bulan April atau Mei, itu ada dari pihak Pesona Kahuripan kebetulan ke kantor untuk interview kita tuh. Semacam interview eksklusif gitu kan. Nah, di situ disampaikan, dipaparkan tuh, tertarik lah, sedikit tertarik kan, akan tetapi tidak terlalu optimis untuk rumah itu kan. Nah, singkat cerita kita ngajuin tuh berkas untuk pengambilan KPR yang waktu itu sekitar bulan apa itu ya, bulan Juli kalau nggak salah, Juli atau Agustus itu berkasnya masuk. Nah, cuman sebelum itu pernah survei dulu nih ke sini. Sebelum ngumpulin berkas. Meyakinkan kali. Iya, setelah interview itu kan baru kita sama teman-teman tuh cek lokasi. Cek lokasi kan, ya kita analisa nih ke depannya tempat ini bakal ramai, bakal jadi pusat mungkin nanti ke depannya, kita nggak tahu kapan kan. Akhirnya diputuskan oke juga nih kan, kita ambil. Singkat cerita itu sekitar bulan September awal itu kita dapat info itu ya. Setelah berkas dimasukkan, kita dapat informasi bahwa rumah di ACC. Nah, itu kan nyata nggak nyata, karena saya tadi awalnya ya udah coba-coba aja lah kan, bilang. Saya beserta dengan 4 rekan saya. Berarti teman-temannya juga di sini? Teman-teman saya di sini, cuman dia belum nempatin. Belum nempatin. Yang satu belum nempatin, yang satu lagi itu yang di A8 itu nomor 6. Nah, itu dia ngambil buat anaknya. Itu. Dan ACC semua berarti ya? Iya, ACC semua. Keren. Alhamdulillahnya ACC semua. Makanya ya sekarang udah hampir 5 tahun di sini ya nyaman. Dengan kondisi seperti ini. Alhamdulillah ya udah punya rumah sendiri ya, meskipun kita nyicil guys. Mudah-mudahan cepat lunas. Amin. Semuanya. Jadi kalau lunas kayaknya agak sedikit ringan. Napasnya agak panjang. Soalnya kalau belum udah tanggal 7 nih guys. Kalau belum punya dari habis gaji itu udah mulai berasa. Ini belok ke sana nih kan. Oke, mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Cicilannya bisa lancar dan cepat lunas ya. Amin. Ini kan kita udah jalan hampir 5 tahun. Dan kebetulan guys, Pak RT Rahmat ini dulu juga termasuk awal banget di lingkungan PK3, dan kebetulan waktu itu sama saya nih ngevlog bareng ya. Ada di channel ini di awal-awal. Itu tahun 2020 awal. Sekitar bulan 2020 ya.
Iya, 2020 Akhir sekitar ya. bulan Desember. Iya betul. Ini lokasinya di samping sih. Iya, jadi kita bikin apa namanya ya, ngevlog bareng terkait masalah sampah ya. Iya. Jadi apa namanya, karena lingkungan kita pengen tinggal di lingkungan yang nggak kumuh ya kan. Iya, betul. Sehingga kita nih berdua nih waktu itu sama teman-teman semua yang udah pada di sana. Iya. Ada Mas Rangga, ya kan, Mas Ilham tuh. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman mau silaturahmi lagi ke sini ya kan. Iya. Cuman ada salah satu teman kita yang udah nggak ada. Oh iya bener. Almarhum Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Agam dulu. Iya. Itu anak muda yang luar biasa itu. Semangatnya luar biasa guys. Bahkan sebelum dia meninggal pun kita sempat ketemu kan di sini. Iya Yang ngobrol, kemudian siangnya kita dapat info itu di grup itu kan, meninggal itu. Akhirnya kita kesana semua bareng teman-teman dan mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Karena kontribusinya sangat luar biasa ya. Pada saat kita belum ada apa-apa, masih gelap gulita. Beliau semangat banget untuk memperjuangkan gimana caranya lingkungan kita bersih, aman, dan nyaman ya kan. Ya, zamannya paguyuban kita berusaha untuk lingkungan kita tetap bersih. Ya kan, nggak ada sampah yang buang sembarangan. Nah, sampai sekarang jadi ketua RT periode kedua ya. Karena periode sebelumnya kan kebetulan saya juga ada di dalamnya. Pengurusan paguyuban 6 bulan kita belum siap sebenarnya ya, tapi langsung dimekarin karena saking banyaknya warga ya kan. Karena nggak cukup lagi kapasitasnya ke RW 8 waktu itu. Iya betul. Dan apa sih motivasi terbesar kok mau gitu loh, kok mau menjadi pengurus? Dari awal kita sering ngelakuin tuh, kita pulang kerja bukannya kita istirahat, tapi kita membahas tentang lingkungan. Sampai gimana caranya kita menentukan yang namanya IPL dulu itu. Kenapa bisa sampai 50.000? Kita kan observasi ke beberapa perumahan dulu dan yang sesuai dan nggak berubah nantinya itu berapa sampai tercetuslah di angka 50.000 yang akhirnya kita rinci buat ini karena tujuannya supaya jelas ya kan. Supaya warga juga nantinya bisa ikut membantu, mungkin menghitung atau apa namanya merevisi kan ketika misalkan dari pengurus ada kesalahan atau segala macam, karena kan tujuannya supaya IPL itu bisa maksimal ya kan. Sehingga teman-teman nggak terbebani dengan iuran yang lain gitu kan. Nah, itu motivasinya apa nih? Karena nggak ada bayarannya nih, Pak RT. Kalau motivasinya itu sih sebenarnya cuman mau bermanfaat bagi warga aja. Kebetulan kita dipercaya, jadi kita sekalian banyak belajar dan mengambil hikmah dari segala tindakan dan perbuatan dalam membangun lingkungan ini. Wah, luar biasa. Banyak lika-likunya. Jadi kalau motivasi terbesarnya itu hanya ingin ya menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain lah. Nah, kalau terkait IPL itu sendiri sih, itu dulu banyak sekali pertimbangan untuk menentukan itu kan. Pusing banget guys kalau mikirin IPL nentuin pada dulu saat itu kurang lebih kita itu di bulan November atau November kalau tidak salah yang kita berkumpul di Blok B yang sama Blok B sama si Kang Aib dulu kan. Iya betul. Yang, itu nentuin sampah. Yang sama Pak RT Dayat, RT 15 RW 8 itu kan. Sampah pertama itu 25.000. Iya, sampah itu pertama itu lumayan alot nih guys. Itu luar biasa itu. Mau turun 1.000 perak pun tidak bisa katanya. Tapi alhamdulillah sekarang udah 15.000. Iya, alhamdulillah. Karena kan kita tempo hari kan pernah ada pembicaraan terkait hal tersebut kan. Iya betul. Apabila jumlah angkutannya bertambah, maka ada penurunan. Alhamdulillah sih kita kan 2 kali itu kan, dari 25 terus kemudian 25 20. Ya 15 ya, terakhir 15. Terakhir agak alot lagi nih, suruh turun lagi nih. Agak susah sih. Iya. Ya kita juga nggak bisa memaksa karena mungkin itu perhitungan beliau untuk bayar pekerjanya, untuk
transportnya juga di situ, untuk keluar operasional masuk, operasionalnya di situ kan. Ya mungkin nggak besar lah pendapatan beliau, mungkin sekitar 10-15% ya kan. Jadi motivasinya ingin bermanfaat di lingkungan ya. Ingin bermanfaat buat orang-orang di lingkungan. Iya. Karena memang apa namanya, kalau nggak ada yang mau ya kan, meskipun banyak apa namanya warga yang mungkin punya background yang lebih berkompeten ya kan, terus mungkin lebih banyak wawasannya dari kita, tapi kan kalau mereka nggak mau, nggak ada yang ngarahin kan. Jadi lingkungan kita itu mau dibawa kemana. Jadi kalau misalkan teman-teman ibaratnya punya pengalaman yang luar biasa sebelum tinggal di PK 3, ayolah bantu pengurus yang sekarang, karena apapun itu ya, pengurus sekarang itu ya bagian tolak ukur untuk kepengurusan selanjutnya. Nah, gimana caranya kepengurusan yang sekarang itu semuanya ikut andil, sehingga ketika nanti regenerasi kepengurusan selanjutnya, sistemnya juga semuanya saling bantu, sehingga nggak ada yang merasa terbebani ya kan. Karena pengurus itu, karena kita ngalamin ya, udah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi, sebenarnya bukan kita hitung-hitungan, tapi memang mumpung kita masih hidup ya, karena kita punya anak kecil. Nah, gimana caranya membangun lingkungan supaya kita juga nggak was-was, anak kita main di mana aja nyaman, karena warganya semuanya peduli, ya kan, peduli dengan karakter anak, ya kan, sikap anak, perilaku anak, ucapan anak, sehingga ketika kita ikut membantu membuat sebuah kebijakan yang ada nilai positifnya buat ke depan, itu lebih berdampak dibandingkan dengan kita mewariskan uang ya kan. Kita mewariskan uang cepat habis. Iya, tapi kalau kita bisa mewariskan sebuah sistem yang baik, entah itu buat di kepengurusan ya kan, entah itu perilaku kita, ucapan kita yang ada di lingkungan, dan anak-anak langsung melihat, otomatis itu akan menjadi habit yang luar biasa ya kan. Mindset positifnya akan tertanam sejak dini. Ya betul. Di kepengurusan itu pasti ada kendala ya. Banyak sekali itu. Buat teman-teman yang nonton ini, kalau misalkan memang apa namanya siap pengen regenerasi kepengurusan, ya ayo sama-sama kita belajar ya kan. Karena nggak ada orang yang apa namanya paling bisa. Nah, selama kita masih mau belajar, nggak ada yang nggak bisa ya kan. Nah, itu kendalanya kayak nentuin pengurus, terus kayak misalkan ada warga yang kritis, terus misalkan ada warga yang nggak mau bayar IPL, terus ada rumah yang sudah ada pemiliknya tapi nggak bisa dihubungi, terus rumahnya apa namanya rumput liarnya tinggi-tinggi. Nah, itu gimana tuh? Kalau terkait kendala di pengurusan sendiri itu banyak sebetulnya. Ya, salah satunya itu komunikasi. Komunikasi itu yang sering menjadi permasalahan. Karena kenapa? Sering terjadinya miskomunikasi, sehingga tindakan di lapangan itu nggak balance dengan apa yang direncanakan. Itu kan salah satu faktornya. Cuman ya alhamdulillah sih teman-teman ini semua juga mau direpotkan. Ya mungkin kendala-kendala lainnya itu kayak menyatukan pikiran orang yang banyak buat satu titik. Itu yang terkadang kan ya berdebat. Cuman kan yang namanya kita sudah diberikan amanah, kita bisa berkomunikasi lebih dengan teman-teman. Apapun kendalanya ya kita dengan duduk bersama, contohnya seperti rapat, ya di situ kita bahas permasalahannya seperti apa, solusi dan penyelesaian seperti apa, seperti itu. Terus kemudian kalau terkait apa tadi rumah kosong ya? Rumah kosong. Kalau rumah kosong itu memang ada beberapa. Kalau di RT 1 ini itu lumayan banyak rumah yang kosong, tidak berpenghuni. Itu kan kalau yang berpenghuni itu sekitar 140 dari 218
Ini alhamdulillahnya semuanya itu hampir terawat. Cuman memang ada beberapa itu yang nggak terawat. Setelah saya hitung itu ya kurang lebih ada 5 sampai dengan 6 rumah yang benar-benar penghuninya nggak bisa dihubungi. Karena ada yang beli cash, beli cash, terus kemudian kita dapat kontaknya, setahun 2 tahun kemudian lost kontak, kita udah nggak bisa akses. Kalau misalkan kayak yang kredit itu kita masih bisa akses ke, contohkanlah ke database yang developer berikan. Akan tetapi memang ada beberapa opsi untuk penyelesaian hal-hal tersebut untuk terkait alang-alang dan rumput-rumput liarnya. Kita melakukan pendekatan ke gang karena kan di setiap gang itu kebetulan di RT1 itu kan ada koordinatornya. Nah, itu yang dia itu yang menjadi penanggung jawab di gang tersebut. Semuanya dia yang bertanggung jawab. Jadi ketika ada rumah-rumah yang kosong terus sampahnya liar, rumputnya liar, maka kita lakukan peneguran ke koordinator. Yang sudah berjalan saat ini sih biasanya koordinator ketika jadwalnya kerja bakti gang, kerja bakti gang itu mereka membersihkan juga karena dengan alasan yang sama, khawatir anak-anak yang bermain ada hewan-hewan kayak ular, kalajengking dan lain sebagainya, itu kan berbahaya untuk anak-anak kita. Ya alhamdulillah sih kalau untuk kesadarannya sih saya perhatikan udah sangat bagus untuk saling mengingatkan dan menjaga lingkungan. Cuman ya memang terkadang yang jadi masalah itu waktu. Waktu ini kan karena kita nggak semua orang punya waktu lebih kan untuk seperti berkumpul ataupun sosialisasi seperti lainnya kan, sama-sama pekerja seperti itu. Nah kalau terkait IPL iuran yang sudah berjalan sih kalau di RT1 itu seperti ini, apabila warganya itu tidak membayar IPL tersebut, maka kita ada sanksi-sanksi yang diberikan. Contohnya sampahnya tidak diangkut. Akan tetapi sebelum ke sampah tidak diangkut itu kita melakukan pendekatan dulu. Pendekatan persuasif, kita sampaikan, terus kemudian yang keduanya kita lakukan peneguran secara tersurat. Nah, terus kemudian ketiganya itu baru tindakan. Sampahnya tidak diangkut. Terus kemudian kalau yang terbaru ini kemarin kita sempat bahas karena kan ada transisi. Transisi dari yang sebelum dan sekarang lebih di-upgrade lagi. Itu kita bikin khusus sistem. Itu nama dibikin SOP dan aturan tata tertib iuran. Jadi poin-poinnya itu ada di situ semua. Itu berdasarkan itu kan ditariknya dari AD-ART yang pernah dulu dibuat kita yang di rapat warga itu tahun 2022 kalau nggak salah. Nah, jadi acuannya berdasarkan itu. Kalau yang terbaru ini tuh ada banyak, sampahnya tidak diangkut, kemudian sanksi administrasi itu sudah pasti untuk pengurusan seperti domisili. Terus kemudian itu kan kita kan ada dana sosial tuh. Nah dana sosialnya itu ditangguhkan apabila dia belum membayar IPL-nya. Terus kemudian ada juga sanksi lainnya itu seperti tidak diperbolehkan memakai barang-barang inventaris meskipun dia ada sumbangsih secara finansial dan tenaga. Karena kenapa diberlakukan seperti itu? Agar supaya semua warga itu sadar bahwa pentingnya IPL kebersihan ini untuk menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita tetap nyaman, aman. Kita sadar nih bahwa kita tinggal di sini, segala sesuatu itu kan IPL itu kan iuran perawatan lingkungan, yaitu nanti ada pembangunan, ya kan, pengadaan fasilitas-fasilitas lain, dan itu kan semuanya akan merasakan ya kan. Betul. Seharusnya kalau misalkan memang ada
apa namanya, kendala misalkan secara finansial Iya. belum bisa, yang penting kan ngobrol aja ya sama Iya, pengurus ya. komunikasi itu yang utama. Iya kan pengurus nggak saklek-saklek banget kan, Enggak Pak RT? dong. Pasti ada toleransi kan. Iya, yang penting jelas. yang penting sampai jelas. dia bilang nggak punya uang buat bayar IPL, ternyata dia bisa beli rokok. Itu yang ya jadi kan? masalah. Nah itu kan agak lumayan PR nih guys. Jadi Itu, iya. tolonglah ya kan, bantu teman-teman pengurus, karena lingkungan ini tidak berkembang sendirinya. Iya. Pengurus itu hanya mengakomodir segala bentuk ya IPL itu. Betul. Terus lingkungan itu mau seperti apa kan, nah, tujuannya jadi pengurus kan seperti itu. Betul, ya. betul. Supaya pertanggungjawabannya jelas, arahnya juga jelas. Kalau warga maunya masing-masing, terus misalkan sampah pada buang sampah masing-masing, kan nantinya nggak teratur kan. Iya. Terus misalkan kayak parkir motor, parkir kendaraan sembarangan, terus kayak fasum-fasum dibiarin aja terserah warganya, kan nanti malah bingung kan. Iya. Yang A pengen kayak gini, yang B pengen kayak gini. Nah, tujuannya pengurus kan mengakomodir semuanya. Tapi mungkin memang nggak bisa mewadahi semuanya. Tapi kan pengurus punya pertimbangan. Kenapa? Misalkan memutuskan kebijakan seperti ini, seperti ini. Pengurus pasti kan udah mempertimbangkan itu kan, supaya kebutuhan yang dilaksanakan atau dibangun itu sesuai kebutuhan warga pada umumnya. Nggak hanya sepihak kelompok tertentu aja kan. Enggak. Ya. Teman-teman nih yang belum pindah dan mungkin nggak punya kontak pengurus nih, kayaknya sangat disayangkan kalau dengan unsur kesengajaan nggak mau kontak pengurus atau warga yang ada di sini, terus rumahnya dibiarin gitu aja gitu. Itu sih ada sih, saya pernah ngalamin itu sih. Ada 2 orang. Itu bener-bener rumahnya seperti alang-alang udah tinggi. Rumput liar di mana-mana. Kita hubungin itu nyambung. Waduh, tapi gak direspon. Kita WhatsApp itu cuma dibaca aja. Jadi kayak pesan kilat aja. Ya udah, saya udah dikasih tahu seperti itu. Iya. Jadi sama kayak ini aja nih Pak RT. Gimana itu? Kita zamannya paguyuban, semua rumah itu tanpa terkecuali kita kasih selebaran tuh. Bisa. Nah mungkin buat rumah kan nggak mungkin selamanya nggak ditengokin. Mungkin sekali tengokin, cuman mungkin ngumpet-ngumpet ya. Biar nggak ketahuan. Mungkin kayaknya sih seperti itu. Tapi itu perlu dikasih selebaran di rumah. Jadi ketika misalkan ada yang alasan, wah saya nggak tahu, nggak mungkin nggak tahu, karena semua rumah itu sudah dikasih pemberitahuan melalui selebaran. Jadi nggak bisa alasan lagi nih Pak RT nih. Iya. Tapi sih kalau di si RT 1 itu cuman ya yang nggak bisa dihubungin itu ya paling 5-6 orang dari 218 tadi ya. Itu alhamdulillah komunikasinya itu terbuka. Jadi koordinator gang ini dengan semangatnya yang tadinya saya nggak dapat akses, tapi mereka bisa dapat akses. Nah, di situ kolaborasi kita. Gimana sih caranya supaya semua bisa ikut serta dalam membangun lingkungan ini. Terkait masalah iuran segala macam itu juga kan sama. Memang ada perbedaan di antara yang sudah berpenghuni dan belum berpenghuni itu memang ada perbedaan. Besarannya itu berbeda. Cuman manfaat yang diterima itu ya kurang lebih sama, karena cuman dikurangin yang sampahnya saja. Karena jangan sampai mereka nggak ikut iuran, merasa belum tinggal di sini, begitu kesini fasilitas sudah ada semua, ya kan nggak fair kalau kayak gitu kan. Iya betul. Cuman kalau yang terkait seperti itu, kita pengurus pun sudah punya plan sendiri, kita sudah sepakatin itu ya. Ketika ada rumah kosong yang dia notabene nggak pernah ikut iuran, dia pindah. Kita balikkan ke aturan yang sebelumnya. Kalau nggak salah itu per 2023 itu ketika ada yang seperti itu tadi, yang susah dihubungin, nggak mau iuran, nggak bayar, dia pindah. Itu kita hitung dari awal. Kita hitung dari awal, cuman kita nggak saklek-saklek juga. Kita sampaikan, mungkin bisa diterima, kalaupun
tidak bisa dibayar secara langsung itu bisa dicicil. Oh, bisa dicicil. Bisa dicicil. Yang penting itu kan komunikasinya. Ya. Komunikasi yang kita jaga. Betul. Terkait parkir juga. Itu Tanaman-tanaman itu hewan semua. piaraan juga. Iya, itu loh. Kalau terkait parkiran sendiri sih kita tertibkan itu untuk warga yang punya kendaraan, khususnya kendaraan roda 4 ya. Kita ditertibkan untuk tidak parkir di yang menghalangi akses gitu lah. Iya, menghalangi akses. Itu sih kebetulan juga sendiri kita sampaikan, itu bagian daripada tugas. Kebetulan security kita Pak Arman. Jadi ketika ada yang melakukan seperti itu, beliau sampaikan. Nah, apabila nanti dari security ini udah tidak bisa handle itu nanti baru kita. Kalau terkait kayak peliharaan ayam, ya itu sebenarnya kalau ayam itu kalau cuma 1 ekor 2 ekor, yang penting nggak mengganggu aja kan. Iya, jangan itu sampai ada komplain aja kan. Betul, itu ya silakan ya kan. Maksudnya yang penting kebersihannya dijaga. Jangan sampai mengotori lingkungan. Tetangga. Iya. Terkait anjing, peliharaan itu kan biasanya kan ada. Di kita pun ada sih, ada salah satu itu seperti itu, pelihara anjing, cuman kita sampaikan. Kita nggak melarang. Cuman dengan catatan tidak boleh dilepaskan dengan liar. Ya, didampingi. Didampingin yang punya. Kemudian harus di dalam rumah. Nah, yang paling penting itu vitamin dan kesehatannya dijaga. Itu kan. Kalau takutnya ada hal-hal yang nggak diinginkan. Betul. Karena kan lumayan berbahaya juga ketika rabies itu kan. Ya, luar biasa itu berbahaya. Ya intinya hewan piaraan apapun itulah ya. Maksudnya diperbolehkan tapi dengan catatan tidak mengganggu tetangga, ya kan, tidak mengotori lingkungan. Betul. Minimal kita tahu batasannya lah. Kan nggak mungkin miara banyak banget gitu kan. Komplek kan kita tahu sendiri. Mungkin boleh miara banyak tapi mungkin di kampung kerjasama sama warga kampung. Ya itu kan? nggak masalah. Kambing misalkan. Bisa di kampung ya kan. Oh iya, ini ngomong-ngomongin kambing saya jadi inget dulu yang kasus kambing. Iya. Ingat nggak Pak ini? Kasus kambing yang belakang sampai kita samperin ke rumah-rumahnya dulu itu. Yang kambing berkeliaran, tanaman habis diembat. Tanaman kita itu program awal paguyuban kan? Iya, penghijauan. Penghijauan 1000 pohon guys. 1000 pohon habis dimakan kambing. Banyak yang habis. Habis dimakan kambing itu. Cuman sih alhamdulillah sih dengan berjalannya waktu ya kita bisa mereka push. Sadar sendiri. Yang pertama mereka sadar, yang terus kemudian kita push juga ke developer kan buat pembatas ini kan akhirnya mereka nggak bisa akses lagi ke lingkungan sini. Ya sebenarnya itu bukan untuk membatasi antara perumahan maupun warga kampung sih, tapi lebih ke ya kita kan nggak mau suuzon ya kan, supaya batas itu nanti ya mungkin buat keamanan supaya antara warga kampung dan warga perumahan itu nggak saling curiga, tapi itu bagian dari ya ketika misalkan di lingkungan PK3 membutuhkan tenaga mereka, kita bisa meng-hire mereka ya kan. Lebih ke situ sih ya. Iya, ya karena kan kita juga walaupun di perumahan nanti ya ke depannya ya kita juga bakal jadi warga sini. Kita udah pindah KTP sini guys. Iya, kalau ditanya orang Bojong. Iya, orang Bojong kita udah pindah. Iya. Dan buat teman-teman nih yang belum pada pindah, nah, kita udah merasa nyaman di sini ya segera pindah. Karena administrasi itu penting ya kan. Betul. Ketika buat anak sekolah nanti. Kalau terkait musik sendiri ya, saya sih nggak pernah melarang. Akan tetapi ya tetap lagi kita lihat situasi dan kondisi. Contoh kayak malam minggu itu kan ketika mau happy, mungkin orang di kerjaannya pusing, dengan dia berkaraoke itu bisa relax. Itu nggak masalah, yang penting ya tetap menjaga etika dan waktu lah. Iya, mungkin secara volume bisa dijaga. Iya, kalau udah malam kita ya kecilkan, itu nggak masalah sih. Iya. Hal-hal yang seperti itu sebenarnya nggak jadi permasalahan karena kita bisa komunikasi lah. Iya, ya intinya sebenarnya segala sesuatu kalau ibaratnya kita tahu batasannya, sebenarnya pengurus pun nggak perlu banyak aturan ya kan? Iya. Ya kan? Betul. Maksudnya ketika ada aturan dan ketika misalkan ada yang nggak sesuai dengan aturan itu kan pasti ada yang namanya tegur menegur kan. Dan ketika ada yang tegur menegur
kalau misalkan yang ditegur menerima mungkin itu fan-fan aja ya. Iya. Tapi kalau yang ditegur nggak menerima, nah mungkin cari pembelaan diri atau membandingkan, kok cuman aku yang ditegur, yang lain enggak, padahal yang lain juga sama melakukan hal yang sama. Itu kan juga menjadi salah satu pemecah ya kan. Iya. Jadinya kita nggak apa namanya, jadi yang biasanya kita ngopi bareng akhirnya kita jaga jadi jauh-jauhan kan, itu menjadi PR juga sih Pak LT. Iya, tapi kalau menurut saya sih terkait hal apapun permasalahan itu yang penting kita komunikasi. Iya. Karena ketika kita komunikasi, hal-hal yang bertolak belakang tadi nggak akan terjadi. Iya. Ya pastilah, namanya sifat manusia ada ketika disampaikan kok begini, itu sih hal yang wajar lah kan. Iya, hal yang lumrah, hal yang biasa udah di kehidupan sehari-hari. Jadi mengurangi gesekan-gesekan. Iya. Karena kan kalau udah ada teguran-teguran itu agak lumayan PR juga. Iya, agak Pengurus gimana. wajib menegur karena memang melanggar aturan ya kan. Yang ditegur juga seharusnya menerima karena memang menyalahi aturan. Kalau misalkan semuanya sudah paham dengan batasannya masing-masing, jadi pengurus itu nggak pusing guys. Beneran. Nggak pusing ngurusin harus tertibin ini karena pada dasarnya ketika semua udah sesuai dengan batasannya, nggak membangun di luar batas tanahnya, nanam pohon ibaratnya ketika udah menjalar ke tetangga atau ke jalan yang mengganggu jalan, kita potong sendiri tanpa harus ditegur ya kan, itu kayaknya lebih enak kayaknya. Sebenarnya sih kalau menurut saya itu, kalau dibilang kesadaran itu sih semua orang pasti sadar. Nah, yang membuat pikiran orang jadi nggak sadar ini ego. Oh iya. Egonya ini yang harus kita redam, jangan sampai berlebihan. Padahal dia tahu sebenarnya ya. Maksudnya tahu. Dia sadar, cuman karena egonya tinggi, mengalahkan kesadaran itu akhirnya bodo amat lah ya kan. Iya. Karena kan kalau kata pepatah itu, manusia itu bukan tidak bisa berpikir, pikirannya kalah sama egonya. Seperti itu. Karena semua manusia punya pikiran. Iya. Tapi sih kalau menurut saya sih di Indonesia itu hal yang wajar. Kenapa saya bilang wajar? Karena kalau yang setahu saya di Indonesia itu aturan itu dibuat untuk dilanggar. Beda halnya sama yang lain kan. Nah makanya mendingan gak usah ada aturan, yang penting teratur guys. Nah itu juga bisa jadi kebablasan. Kan udah pada tahu aturannya, maksudnya. Nanti kalau ketika berbuat salah ditegur, aturannya mana? Jadi kan berlawanan lagi. Tetap sih kalau untuk aturan sih tetap kita adakan, cuman kita tetap pertimbangkan apa aja yang menjadi hak-hak dan prioritas untuk mendasar ke aturan tersebut. Iya. Ya buat teman-teman nih guys, biar kita nggak ditegur nih sama pengurus, jangan sampai melanggar aturan. Karena sebenarnya tujuan pengurus membuat aturan itu ya karena banyak yang tadi sadar, tapi karena egonya tinggi, jadi melanggar aturan ya. Iya, betul. Oke guys, kalau biar teman-teman pengurus nggak pusing nih, nertibin. Iya, kalau yang sekarang itu terkategori ya, yang ini ya, maaf ya, 2022 ke atas itu terkategori yang udah pindah-pindah tuh enak loh. Sebelum-sebelumnya kita itu harus melawan yang namanya map merah. Oh iya guys, hampir lupa nih guys. Map merah guys, itu luar biasa. Sempet itu di situ ada ormas, ada Karang Taruna ngakunya dari ya segala macam. Itu luar biasa. Itu kita melawan itu sampai ke desa dulu ya, dari desa baru dicabut, terus dari kemudian developer sih itu. Dari developer ya, dari developer terus kemudian ke desa baru menyelesaikan itu kan. Alhamdulillah semenjak itu nggak ada. Iya. Cuman kan kasihan juga teman-teman yang awal-awal nih. Ada yang tertodong lagi bikin fondasi di gedung-gedung, dimintain. Kalau nggak dikasih mau diacak-acak. Ya itu pengalaman dulu gitu ya. Pengalaman itu kelam. Alhamdulillah itu sudah terlewati dan kita juga nggak pakai kekerasan ya, kita melakukan musyawarah. Ketika itu sesuatu hal yang nggak baik ya jangan dilanjutkan. Betul. Gitu. Karena itu misalkan tetap dilanjutkan
ya nanti kita akan melakukan jalur hukum ya kan. Iya. Tapi itu juga kan dulu pernah jadi salah satu ketakutan ataupun momok untuk teman-teman yang masih ada di luar sana yang belum pindah ya. Iya, yang belum pindah. Oh iya. Saya kan pernah beberapa kali lah ngobrol sama teman-teman yang belum pindah. Kapan pindah? Katanya di sini seperti ini. Iya, dan pencurian juga banyak kemarin. Wah, itu luar biasa itu. Yang jadi mesin air itu jadi target gitu. Makanya luar biasa bisa transisi ke era yang sekarang itu. Wah, itu sebuah anugerah itu. Luar biasa itu. Jadi kalau diceritain susahnya kayaknya cukup melelahkan banget. Wah. Kita selalu ngumpul, pulang jam 12 malam, pulang jam 12 malam. Iya. Untuk membahas soal lingkungan gimana teman-teman bisa nyaman ya kan. Iya. Yang akhirnya kita bisa memastikan bahwasanya lingkungan kita aman, nggak ada lagi pungli. Ketika mau pindah udah nggak ada yang lagi minta-minta, nggak jelas ya kan. Itu sih udah alhamdulillah. Salah satu faktor teman-teman. Betul. Yang mau pindah juga ya. Dan dulu kita juga ada grupnya kan ya? Ada grup SPK 3. Iya, dulu grup besar itu. Iya. Jadi itu salah satunya itu tuh. Itu masih zaman 2021 awal ya. 2021 awal lah. 21 awal. Iya. Kita RT aja 2021 Desember. November ya. November ya. Itu masih awal-awal banget itu. Saya ingat tuh Blok C itu kayaknya masih apa? Masih pembangunan itu. Waktu itu belum selesai. Iya. Dan ya alhamdulillah guys, nih buat teman-teman yang dulu pada berbondong-bondong pindah, terima kasih banyak ya. Dan buat teman-teman yang sudah membayar IPL, yang sudah berkontribusi baik secara langsung ya kan. Apalagi teman-teman koordinator itu kan jadi tolak ujung tombaknya itu pelurunya di situ. RT nggak bisa ngapa-ngapain ataupun RW juga nggak bisa ngapa-ngapain tanpa adanya bantuan dari teman-teman Korlap dan teman-teman yang bukan pengurus yang ikut bantu secara tenaga, banyak juga sih pikiran. Itu kita terima kasih banyak sama teman-teman di luar sana. Dan minta tolong juga nih buat teman-teman yang belum pindah dan rumahnya belum mau ditempatin, tolong dirawat ya kan. Nah teman-teman di sini itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merawat lingkungan biar nggak kumuh. Jangan sampai karena salah satu rumah yang nggak dirawat karena belum ditempatin, akhirnya mengganggu pemandangan di lingkungan ya kan. Betul. Ini boleh diceritain ini kendalanya nih mungkin dari menentukan pengurus yang mungkin susah nih untuk mau meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya. Terus mungkin mengakomodir nih teman-teman yang kritis ya kan. Kritis itu bagus ya kan. Bagus kok, itu kan asal membangun. Ya, terus menentukan sistem yang baik dan benar, mungkin secara manajemen keuangannya. Terus menentukan apa nih yang mau kita bangun dulu terkait langsung. Itu gimana? Kendala. Kalau terkait menentukan pengurus ya, saya juga tak lupa dong mengucapkan terima kasih sama pengurus-pengurus sebelumnya. Itu luar biasa itu, kayak Iwan Prabowo, Pak Prabowo, Mas Imo, Mas Hardi dan lain-lain itu ya. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Itu luar biasa berjuangnya dari nol. Nih salah satunya nih guys, Kero FC. Itu sampai manjat-manjat ke tiang listrik gitu kan. Kalau untuk menentukan pengurus sendiri itu biasanya kalau saya samperin yang kira-kiranya temen itu bisa punya potensial, yang punya keinginan, jiwa sosialnya punya, kita lakukan pendekatan, lalu kita jelaskan apa tujuan, visi misi dan planningnya apa aja sih yang mau diniin. Ketika saya join, saya ngapain nih, saya di bagian apa, seperti itu. Banyak tantangan juga, cuman ya alhamdulillah teman-teman juga masih bersedia kan untuk sekarang juga, alhamdulillah sih. Karena nggak ada bayarannya guys. Iya, bayarannya nggak ada, salah disalahin. Seperti itu. Pokoknya respect buat teman-teman yang mau jadi pengurus lah. Kalau terkait teman-teman yang kritis itu bagus.
kritisnya cuman tetap ya. Kritisnya itu ya kritis yang membangun. Ya, yang ada jalurnya. Ada jalurnya. Kalau untuk teman-teman yang kritis itu ya karena gini, kalau teman-teman kritis itu menurut saya mereka itu punya konsep sendiri, punya konsep yang berbeda daripada apa yang kita rencanakan. Sebenarnya tujuannya itu sama, cuman cara pelaksanaannya aja yang berbeda. Nah, biasanya itu yang menjadi masalahnya itu di komunikasi. Iya. Nah, contohnya kayak ini, seperti ini. 9 tambah 1, 10, 2 tambah 8, 10. Sama kan? Cuman kan cara kerjanya berbeda. Tapi kan tujuannya sama. Ya kalau untuk teman-teman yang kritis itu nggak masalah. Apabila emang ada masukan, kritik, saran nih sampaikan aja, jangan sungkan. Kita ready kok buat buat apa? Menyambangi mereka. Memfasilitasi juga. Mau rapat. Iya. Bahkan bila mengajukan apa namanya sesuatu, oh ini seperti ini. Ya nggak masalah, kita terima, kita tampung. Dan apabila emang itu baik, ya maka kenapa tidak kita realisasikan, seperti itu. Nah, terus kemudian terkait keuangan. Kalau keuangan itu kita punya sistemnya. Saya juga banyak belajar daripada yang periode sebelumnya itu kan. Yang periode sebelumnya itu juga alhamdulillah meskipun banyak kendala yang tidak bayar IPL ataupun itu bisa terpecahkan di periode yang berikutnya ini. Caranya dengan kita bikin aturan dan data tertib yang benar-benar baku yang sifatnya mengikat, cuman hak dan kewajiban mereka kita berikan. Seperti itu. Jadi nggak semerta-merta kita bikin aturan, tapi hak dan kewajiban mereka nggak dikasih, seperti itu. Kalau untuk yang sekarang sih sistemnya saya banyak belajar juga dari teman-teman, dari Pak Rinto juga itu, Pak RW yang sekarang itu saya konsultasi kalau seperti ini seperti apa ya, komunikasi dan konsultasi itu sama Bang Mul juga itu, Mas Ragil dan lain-lain itu konsultasi. Ya alhamdulillah sih kalau untuk yang sekarang ini kebetulan sekarang ini KSB-nya itu orang finance semua. Jadi saya lebih agak sedikit lega. Jadi tinggal saya kontrolernya aja. Tapi kita lebih ketat untuk yang sekarang. Segala apapun itu, yang sistemnya sekarang ini, kita pakai sistemnya ini sebenarnya itu udah contoh daripada sistem yang teman-teman yang lain ya. Cuman kita modifikasi untuk update dan versi terkini lah ibaratnya kan kalau kayak Android itu. Paling sih lebih ketat, transparan dan akuntabel aja. Maksudnya sistem itu nantinya bisa diwariskan ya. Betul. Maksudnya bisa lebih mudah untuk diregenerasi mungkin ya. Betul. Untuk terkait dana-dana keluar sekarang pun kita pokoknya pakai online semua. Mau minta uang buat beli ini, ya harus ngisi pakai linknya khusus kita sediakan. Kita sediakan link khusus, dia isi di situ. Keperluannya apa? Gitu. Namanya siapa? Gitu. Bagiannya kan divisi-divisi ada tuh keamanan, kebersihan. Buat keperluannya apa? Transfernya kemana? Nah nanti setelah selesai itu uang diberikan, dia belanja, nanti dia upload ulang. Kita bikinkan link lagi terpisah. Untuk laporan ketika udah selesai belanjanya. Ada kwitansinya. Itu bahkan termasuk kayak misalnya contoh kita beli lampu. Lampunya pun kita fotokan. Mereknya apa, kuantitinya berapa, sisa uangnya berapa itu balik lagi seperti itu. Dan itu kita nanti bakal laporkan. Itu bisa diakses warga atau hanya pengurus? Kalau yang untuk apa ini? Kalau untuk yang keuangan semua bisa. Bisa. Ada link gitu ya, kayak Google. Iya, rencananya sih kita mau untuk karena gini, kalau kita misalkan share di grup besar kan terkadang menjaga privasi. Kita bisa pikirkan itu, kita bisa bikin formula satu akses. Jadi setiap warga dia bisa akses. Tapi dengan link itu. Cuman sih sementara sih
lagi dalam perencanaan sih. Kalau sementara sih ya tetap kita yang apa namanya, ketika warga bayar iuran, laporannya itu kita kan ada grup tuh gang kan, ada grup gang masing-masing. Nah di situ kita laporkan, kita share kan di situ dari Januari dia bayarnya kemana-kemana. Ini juga kan sebenarnya udah harus laporan kita, cuman kemarin saya sempat komunikasi sama bendahara, kebetulan besok nih kebetulan ya tanggal 26 itu kan kita ada insya Allah acara halal bihalal yang dibarengi dengan rapat warga. Nah di situ nanti halal bihalal, terus kemudian pemaparan visi misi dan program dalam jangka waktu 1 tahun, tahun-tahun berikutnya itu nanti kita sampaikan semua di situ terkait pembahasan masalah infrastruktur Pasum pun di situ. Nah di situ nanti kita laporkan semua. Jadi secara offline-nya ada, secara online-nya juga kita ada. Sinkron. Jadi kalau misalkan ada yang memang perlu ditanyakan ya dipertanyakan kepada yang bertanggung jawab. Jangan nanya ke Arman, ntar Arman bingung, saya nggak tahu katanya. Jadi guys, buat teman-teman nih yang mungkin pengen nanya-nanya, nah tadi kan udah disampaikan nih, dipaparin sama Pak RT. Jadi yuk bantu teman-teman pengurus supaya sistem yang sedang dibuat nih, sedang dibikin sistem yang lebih kuat lagi. Iya, ini sudah udah berjalan sih, cuma tinggal penguatan yang kurang-kurang gitu. Yang belum bayar IPL jangan lupa bayar. Karena salah satu faktor penunjang kemajuan di lingkungan itu salah satunya IPL. Dan ya harapannya sih IPL itu bisa maksimal ya. Merealisasikan pembangunan yang maksimal juga. Betul. Pengurus itu nggak bisa kerja sendiri ya kan. Nggak bisa. Misalkan udah bikin sistem sebagus apapun, kalau nggak didukung sama warganya, ya nggak bakalan berjalan. Karena kan keputusan yang tertinggi itu kan tetap suara musyawarah, mufakat gitu. Itu tetap kuncinya gitu. Meskipun kita ibaratnya mau sekuat apapun, mau sehebat apapun, memutuskan atau mengambil suatu sistem yang kita pilih, akan tetapi warga tidak menyetujui dengan alasan yang rasional dan masuk akal, saya rasa ya batal. Itu tetap batal. Karena kan yang bisa membatalkan itu ya warga, musyawarah warga itu. Cuman bukan satu warga juga. Minimal kan namanya musyawarah kan, minimal itu kan sekitar 50% daripada yang berpenghuni. Ini luar biasa juga nih teman-teman pengurus nih. Mas Bayu udah broadcast katanya ya? Udah tayang nanti dia tanggal 30 sekretaris itu Mei. Itu Pak Sekretaris itu. Dia juga salah satu pelatih basket. Oh iya, itu dalam proses dan perencanaan. Mas Indra aja ini back to back lagi kan, kembali lagi beliau. Suruh jadi bendahara. Kemudian Mas Hari, koordinator yang lainnya. Alhamdulillah sekarang teman-teman yang belum punya kesempatan tadinya jadi pengurus, ya sekarang alhamdulillah pada mau untuk bareng-bareng. Mau meluangkan waktunya. Mas Irwan balik lagi. Alhamdulillah itu. Kayak Mas Hardi doang nih ditungguin balik lagi, nggak balik dah, mau istirahat dulu saya katanya. Intinya saya pribadi sebagai warga RT 01 RW 15 terima kasih sama Pak RT dan teman-teman baik dari zamannya Paguyuban sampai RT kemarin dan RT yang sekarang. Buat seluruh teman-teman pengurus ucapkan terima kasih banyak, karena tanpa kalian yang memulai ya kita nggak bisa sampai sejauh ini. Betul. Karena proses itu mengajarkan kita untuk menghargai sekecil apapun kontribusi. Betul. Kan? Kita nggak bisa melupakan itu. Kan? Iya. Meskipun cuma megang pacul itu ada kontribusi. Meskipun teman-teman belum tinggal di sini tapi mereka rajin bayar IPL. Itu salah satu kontribusi biasa untuk mendukung kemajuan lingkungan. Apalagi rumahnya dirawat. Wah, itu lebih enak lagi tuh. Keren sih kalau menurut saya sih. Tapi sih saya rasa di Blok A sih luar biasa sih, Pak. Ya, semuanya sih. Orientasi kita dari zamannya Paguyuban adalah untuk tempat silaturahmi. Betul. Ya kan. Kayak misalkan di RT 2 misalkan udah membangun ya semua orang bahkan nggak cuma tahap 1 kan, selama mereka warga PK3 boleh main. Mungkin karena di situ ada pengurus kan juga
pasti diatur lah ya kan, Ya, sowan lah. jadwalnya. Iya. Iya, sama halnya kayak nggak menutup kemungkinan kalau warga-warga luar mau main ya juga nggak masalah kan. Iya. Yang penting kan mereka ada apa namanya, aturannya di situ, Aturan. pengurusnya di situ, jadwal-jadwal yang sudah dibuat. Misalkan buat anak-anak nih biar nggak bentrok sama ibu-ibunya, sama bapak-bapaknya kan, biar diatur ya kan, Betul, ada yang betul. mengatur. Soalnya kalau misalkan semuanya diserahin ke warga, nanti yang main siapanya nanti Nanti repot. Iya, repot, nanti malah jadi apa namanya, bentrok lah ibaratnya, Iya. salah paham atau segala macam. Harapan kedepannya nih terkait sampah, misalkan mau ada bank sampah, mungkin bisa buat menambah kas RT, atau mungkin bisa dialihkan terkait IPL, misalkan sampahnya udah ada nominal 20.000, berarti 30.000-nya cash, kayak gitu-gitu. Terus buat anak-anak nih biar ada wadahnya, gimana harapan ke depan? Kalau harapan saya sih ke depannya itu ya mari sama-sama kita saling mendukung, saling topang menopang untuk memajukan lingkungan kita sendiri, supaya nanti generasi anak-anak kita nanti udah tinggal nyaman, udah enak lah ibaratnya, Ya, udah terarah lah ya dari kecil. lebih terarah, lebih tinggalnya pun udah enak, lingkungannya udah rapi, tertata, itu kan udah luar biasa. Itu sih harapan ke depannya. Kalau terkait bank sampah itu sih memang sebenarnya ini proyek lama kalau di di RT 1 itu udah dari awal-awal dulu. Kalau kita itu udah ada itu, kalau nggak salah namanya itu Bank Swiss, itu kita dikasih nama itu dulu kan sama teman-teman. Bank Swiss tuh dikasih itu. Swadaya sampah investasi serbaguna seperti itu. Cuman di yang pengurus baru ini juga kita angkat lagi nih terkait bank sampah nih. Bagaimana? Nah, kebetulan juga ini kan Pak Dede nih yang sebagai UMKM-nya kan, beliau juga oke, boleh juga kan. Nah, terkait bank sampah ini kita sampaikan seperti apa penjabarannya. Beliau sampai itu ide yang bagus. Cuman memang itu dalam masa dalam masa pematangan dulu, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ya sama tinggal kita edukasi ke masyarakat terkait bank sampah itu cara kerja seperti apa. Maka tetapi sih udah kita siapin di semuanya, termasuk kayak nanti itu seperti ini. Bank sampah itu yang pertama itu yang jelas kita harus punya tempat. Nah, paling ya pasum yang kecil-kecil itu nanti kita bisa bikin tempat berpenampungannya. Nah, nanti itu cara kerjanya kita edukasi ke warga dulu terkait sampah yang sampah yang punya nilai tukar. Nah, nanti warga bisa memilah, kemudian ditaruh di tong khusus. Nanti kita sediain tongnya khusus. Satu gang itu nanti satu. Nah, kemudian kalau untuk ngangkut ke poolnya itu kita multifungsi paling nanti, antara pengurus sama security juga ikut serta di situ. Itu dalam rencana pematangan sih, mudah-mudahan sih secepatnya bisa terrealisasikan untuk menambah pendapatan. Karena kebutuhannya itu banyak, luar biasa. Untuk membangun lingkungan itu kalau cuman ngandelin dari kas bisa, cuman agak lambat. Dari zamannya Pak Guyuban kita selalu membawa nama PK3 supaya nggak terblok-blok, sama kayak Fasum nih ya kan. Fasum itu kenapa di berbagai tempat itu totalnya itu ada 7 Pak RT. 7 yang bisa dibangun konstruksi, dan kita sudah meminta dulu dari developer surat pernyataannya dan masjid ya. Iya, masjid. Kita udah dibangunkan masjid, terima kasih developer. PT Makalang. Iya, PT Makalang selesai, mantep nih. Dan pintu gerbangnya ya kan luar biasa. Di ini kalau orang tanya tinggal di mana PK3, tunjukin gerbangnya. Komersil banyak duit, padahal masuk rumahnya subsidi. Iya. Dan luar biasa. Alhamdulillah itu udah menjadi 2 ikon ya. Iya, 2 ikon. Mudah-mudahan nih di Fasum Utama itu kan ada
lapangan balai warga nih, yang nantinya juga ada mini soccer mudah-mudahan. Setnya kan kita sama-sama udah tahu nih, dan mudah-mudahan icon ketiganya itu balai warga. Karena balai warga itu bagian dari pemersatu seluruh kegiatan, nggak cuman PK3 tahap 1 sih, nantinya bisa PK3 secara keseluruhan. Sehingga semua yang punya background untuk mewadahi kegiatan-kegiatan positif buat mengarahkan anak-anak kita supaya bakatnya terasah dengan profesional. Kita kan udah ada SBB, pentinor, petinor, terus voli udah ada, terus bulu tangkis juga ada, udah ada, dan mereka juga sudah mengharumkan nama PK3. Volinya ibu-ibu, semangat ibu-ibu, dan bapak-bapaknya juga, badminton juga, sampai kemarin kita habis podcast sama Mas Bayu yang ternyata beliau adalah pelatih basket. Nah, mudah-mudahan nanti ada lapangannya sehingga Mas Bayu bisa menyalurkan pengalamannya sehingga bisa mengarahkan anak-anak yang hobi basket. Dan ketika Fasum balai warga itu terbangun, itu bisa mungkin ada seni tari, ya kan, teater, ataupun ngebatik, ataupun seni-seni ngelukis segala macam kan bisa diwadahin di situ, sehingga PK3 itu betul-betul bisa memberikan energi positif buat generasi penerus. Jangan sampai generasi penerus itu salah arah ya, Pak RT ya. Iya, betul. Karena ketika sudah salah arah, kita sebagai orang tua untuk mengobatinya itu lebih susah. Lebih baik kita berkorban waktu, tenaga, pikiran buat ayo sama-sama kita bangun lingkungan PK3 buat wadah, buat generasi penerus, sehingga kita nggak menyesal nanti di kemudian hari. Oke, buat teman-teman nih yang mungkin punya background pengalaman, entah itu olahraga, kesenian, terus mungkin hal-hal lain, kerajinan-kerajinan yang mungkin nanti itu bisa diwadahi sama pengurus nih, disediakan mau seminar, misalkan latihan jahit, ngerajut misalkan. Yang bisa ngobrol ke pengurus ya Pak RT ya? Pasti nggak mungkin ditolak kan? Enggak lah, kita kan teman-teman mau kita kan menyampaikan aspirasi itu aspirasi dan pengen bikin kegiatan positif, ya kan. Kalau terkait Pasum sendiri sih, kita itu kebetulan di RT itu kan kebetulan banget di RT 1 itu kan Pasum utama, Pasum gede buat infrastruktur olahraga itu kan nggak ada, ya kan, kurang, karena nggak muat tempatnya. Kita udah komunikasi dengan Pak RW sebelumnya dan Pak RW yang sekarang sih, ya mudah-mudahan kita punya rencana sih, kita mau kelola dan memaksimalkan Pasum itu. Makanya nanti itu terkait Pasum itu nanti kan yang saya sampaikan tadi, halal bihalal nanti disampaikan di itu semua terkait Pasum. Ya kita itu pengennya yang terbaik lah buat lingkungan kita kan, apalagi Pasum banyak anak-anak itu. Sebenarnya kita sih ya memikirkan untuk anak-anak nanti ke depannya kan. Nah, kalau kita kayaknya udah enggak deh, pulang kerja udah capek, udah istirahat. Ya mungkin perlulah sesekali, cuman kan yang lebih aktif itu nanti kan anak-anak. Iya, buat wadah anak-anak kan, mengasah bakat. Ya nggak apa-apa lah kita rugi-rugi dikit sekarang kan, kasar-kasar. Ya emang harus berkorban sih kalau jadi orang tua. Karena kalau melihat dari kondisi kita saat ini ya, untuk keuangan RT maupun RW nggak bisa untuk menopang itu secara langsung. Itu panjang range-nya, jaraknya itu bisa 5-10 tahun lagi. Kita kumpul aja semuanya, nanti mau gimana dan gimananya itu nanti kan hasil musyawarahnya nanti seperti apa. Yang penting ya jangan memberatkan lah, seperti itu. Karena orientasi kita dari zaman paguyuban itu kan, Fasum itu kan milik bersama ya. Betul. Semua Fasum yang mau di blok A, B, C, D itu milik bersama, yang tujuannya itu fasilitas umum, tujuannya untuk silaturahmi bareng. Kalau untuk pengurus itu pesannya ya tetap semangat lah, jangan pernah menyerah. Upahmu di surga selangkah pun kan, itu kan. Maksudnya ya tetap semangat karena kita saling membantu, kerjasama tim, komunikasi yang baik untuk mewujudkan lingkungan kita yang aman,
maju, nyaman, itu kan, itu tujuan kita kan. Jadi buat pengurus ya tetap semangat, apapun itu. Ada hal-hal yang sifatnya negatif ataupun positif, ya kita obrolkan bersama-sama. Kita cari solusi yang terbaik seperti apa. Jangan pernah lelah untuk membangun lingkungan. Memang tidak ada uangnya, tapi insya Allah pahalanya mengalir terus. Nah, kalau untuk teman-teman yang belum tinggal, mudah-mudahan saya doain semoga sehat selalu, ya kan? Panjang umur, bisa segera pindah ke PK3, biar bisa berkumpul dan duduk bersama dengan warga-warga yang lainnya. Gabung di ngopi ya? Iya, lagi ngopi kan bisa tinggal telepon. Kalau belum pindah kan repot, lagi di mana? Jakarta. Jauh kita ngopinya ke Jakarta. Kalau kesannya itu banyak. Sedih, seneng, gembira, happy, marah, itu udah campur aduk. Itu nggak bisa, mungkin kalau disampaikan kayaknya nggak cukup, nggak selesai. Ini aja memorinya dari tadi habis mulu. Makanya ini kepanjangan kayaknya podcast kali ini kayaknya. Kalau kesannya ya banyak lah. Mungkin teman-teman juga kurang lebih bisa merasakan apa yang dirasakan saat ini. Mas Rangga. Kayak Mas Rangga tuh. Mas Rangga pindah ke Bogor. Iya. Mas Ilham itu almarhum juga, semoga amal ibadahnya terima, insya Allah lah. Mas Adi ini nggak pernah kelihatan ya, Mas Adi. Tapi sekarang udah pindah dia. Udah balik lagi ke sini. Nanti kita ajak ngopi bareng, guys. Oh iya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak RT sudah sama-sama mau berbagi pengalamannya di ngopi channel warga ini buat semua warga yang ada di sini. Supaya ini bisa bermanfaat buat kedepannya, sehingga teman-teman yang mungkin nonton ini bisa sama-sama sadar lah bahwasanya kita di sini mempunyai tanggung jawab yang sama, baik yang udah menempati ataupun belum, sama-sama punya tanggung jawab untuk membangun lingkungan yang layak buat generasi penerus, supaya generasi penerus itu punya akhlak yang mulia ya. Betul. Dan bakat-bakat anak-anak kita itu benar-benar bisa terarah dengan baik, karena contoh yang paling utama adalah habit soal sampah ya Pak. Jangan sampai habit membuang sampah sembarangan itu dimulai di lingkungan kita tercinta ini. Kalau di lingkungan kita habit membuang sampah pada tempatnya itu sudah ditanamkan sejak dini, maka budaya bersih di lingkungan itu akan terjaga sampai anak cucu kita nanti, guys. Oke, makasih banyak atas Pak RT. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Thank you, bye-bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.